Nah, kemudian, nah ini malah disebutkan di sini yang disebut prolog itu Yohanes, Injil Yohanes dari bab 1 gitu ya. Tetapi dalam spekulasi atau pemikiran Yunani maksud saya, dalam alam pemikiran filsafat gitu. Tadi prolog Yohanes atau pembuka Injil Yohanes tadi, Yesus itu disebut firman, ya, atau logos tadi, ya, dalam kaitannya hubungan antara anak dan bapa gitu. Itu kan simbol aja sebetulnya untuk menghubungkan, karena apa? Kalau dulu kita ingat Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu berarti kita punya satu Allah atau tiga Allah? Iya, Bapak Ibu suster imani itu mengimani tiga Allah atau satu Allah? Ya, tetapi kok bisa disebut sebagai Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Ini ingat saja. Satu atau tiga Allah? Kita itu punya satu atau tiga Allah? Ya. Lalu kalau tadi ya Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tadi, gimana menerangkannya? Itu sebetulnya dulu kata kuncinya adalah dalam sejarah bangsa Israel, tentu sejarah kita juga gitu ya. Allah yang bertindak dalam sejarah, kan tadi Allahnya satu atau dua atau tiga atau berapa? Satu ya. Allah yang bertindak dalam sejarah, oke, dalam pengalaman bangsa Israel pada waktu itu, ya, yang kemudian itu adalah yang membahasakan adalah sekali lagi konteksnya kalau kitab suci bangsa mana? Apa? Sebutan Bapa, Putra, Roh Kudus itu Yahudi, Israel ya. Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir ke tanah terjanji itu ya, sebutan mereka menyebutnya sebagai Allah Bapa ya. Karena kenapa kok disebut Allah Bapa ya? Karena waktu itu yang sentral atau disebut atau yang utama dalam budaya Israel adalah seorang bapak, itu yang menjadi kepala keluarga ya. Jadi gambarannya Allah adalah Allah seperti bapak itu ya, disebut sebagai Allah Bapa. Nah, kemudian dalam sejarah lalu orang Israel mengenal Allah itu dalam diri siapa? Yesus ya, Yesus. Dan kemudian Allah yang mereka imani tadi ya, mereka kenal, mereka jumpai dalam diri Yesus Kristus, maka Allah tadi mereka sebut sebagai Allah Putra. Lalu Yesus sengsara, wafat, dan bangkit. Allah itu masih atau enggak? Masih menyertai mereka atau bahkan kita juga, dan kita sebut sebagai Allah Roh Kudus. Sederhananya begitu. Allahnya berarti berapa? Satu. Hanya kemudian tadi Allah yang disebut mencipta lalu membebaskan dari dalam perjalanan sejarah bangsa Israel ya, keluar dari Mesir. Kamu kok kalau Bapak Ibu sambil suster sambil makan dan minum biar nggak ngantuk ya. Minum juga kalau ada gitu ya. Ya disebut sebagai atau disebut atau bangsa Israel kan waktu itu menyebut sebagai bangsa sebagai Allah Putra tadi, Allah Bapa ya. Lalu ternyata dalam perkembangan sejarah dalam bangsa Israel itu mereka mengenal Yesus Kristus atau Allah yang hadir tadi dalam diri Yesus. Nah kemudian
disebut sebagai Allah Putra tadi nama diri atau gelar tadi? Gelar. Setelah atau sebelum Paskah? Setelah, gitu ya. Oh ternyata Yesus itu yang seperti itu adalah Allah, adalah Putra tadi ya, anak Allah dan seterusnya tadi. Berarti dia adalah Allah yang beda atau sama dengan sebelumnya yang mereka imani? Sama, tetapi hadir, mereka sebut, mereka panggil dengan Allah Putra itu. Nah setelah sengsara wafat bangkit, lalu Allah juga tetap hidup, kan? Bukankah tadi kita mengatakan pengalaman Paskah adalah Yesus yang dulu sengsara wafat itu bangkit, kini hidup dan menyertai kita tadi dalam diri Roh Kudus, Allah yang hadir dalam kita sebut sebagai Roh Kudus, Allah Roh Kudus tadi, gitu ya. Oke, nah sekarang kalau setelah ini gitu ya, kalau ada yang bertanya, gimana itu yang kalian imani kok disebut Allah Triniter, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus tadi gitu? Menerangkannya dalam sejarah tadi, sejarah bangsa Israel tadi gitu. Muncul istilah-istilah itu Allah yang satu dan sama, tetapi kemudian dalam pengalaman tertentu disebut tadi kan disebut sebagai Bapa gitu ya. Lalu Yesus hadir, lalu mereka sebut sebagai atau mereka gelari Yesus itu yang adalah Allah tadi diyakini sebagai Allah, disebut sebagai Allah Allah Putra ya. Dan kemudian menyertai dalam disebut sebagai Allah Roh Kudus. Oke, ini ya. Nah, itu kalau alam pikiran Yahudi atau Yunani tadi yang baru saja kita bahas, Yahudi. Tetapi kemudian ketika masuk ke Yunani, lalu bertanya, orang bertanya, loh, ya tidak bisa kalau hanya menerima itu aja gitu ya. Harus bisa menerangkan lalu hubungan antara Bapa dan Putra ini gimana gitu ya. Oke, sekarang kita lihat perbulatannya ya, yang mungkin nanti juga akan ini masih lanjutannya lagi. Lalu kalau tadi ya sedikit kembali ke yang terakhir tadi ini. Nah, sebutan mengenai Bapa, Putra, Roh Kudus tadi adalah ini karena Allah yang bergerak, Allah yang keluar dari dirinya sendiri untuk apa? Untuk menyelamatkan kita manusia gitu ya. Nah, gerak Allah yang keluar dari dirinya lalu hadir dalam diri kita, keluar untuk menyelamatkan kita tadi dalam sejarah, lalu kemudian dikenal dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus tadi. Nah, ini kan alam pikir dari Yahudi, orang Israel. Tetapi menjadi persoalan tadi adalah ini ketika masuk ke Yunani, ke filsafat, bukan lagi Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam arti gerak Allah yang keluar dari dirinya untuk menyelamatkan kita, tetapi yang dipersoalkan adalah hubungan antara ini dalam dirinya sendiri, hubungan firman ke dalam Bapa dan Anak dan Bapa itu gimana? Atau bahkan nanti muncul Roh Kudus gitu ya. Hubungan antara sabda atau logos tadi dengan Allah itu seperti apa gitu ya. Hubungan pada dirinya sendiri itu yang menjadi persoalan. Lalu kan jadi 1, 2, 3 itu kan karena ini persoalan ini gitu. Padahal yang dimaksudkan sebelumnya tadi kembali ini ya. Ini berarti sebelumnya ya. Oke, tadi yang dimaksud oleh
Allah pikir Yahudi atau Israel tadi adalah soal Allah yang keluar dari dirinya untuk menyelamatkan kita. Lalu dalam sejarah bangsa Israel, lalu dikenal Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus tadi, Allah yang sama, Allah yang satu aja gitu ya. Nah, menjadi persoalan sekali lagi karena yang dipersoalkan adalah hubungan satu sama lain gitu. Oke, kita selesaikan sampai di sini dulu, nanti sebelum siapa tahu ada yang mau bertanya. Perutusan dalam Injil Yohanes tidak dihiraukan lagi gitu ya. Padahal kan Yohanes awalnya berbicara mengenai Allah yang keluar dari dirinya untuk menyelamatkan manusia, menjadi manusia gitu. Nah itu tidak dipersoal atau tidak dipahami lagi gitu. Sifat kesejarahan tadi hilang gitu ya. Kalau sejarahnya hilang, ya bukankah kita mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus tadi kan karena Allah yang hadir dalam sejarah manusia atau bangsa Israel terlebih itu, lalu muncul kan istilah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus tadi gitu. Nah, karena tidak lagi soal sejarah, kan bangsa Yunani atau budaya Yunani tidak mengenal sejarahnya bangsa Israel gitu ya, sehingga yang ada adalah soal firman, soal Putra, soal Allah Bapa, Roh Kudus. Ini hubungannya gimana gitu? Muncul 1, 2, 3 itu baru di sini gitu ya. Sebelumnya itu Allah ya adalah Allah yang satu bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi gitu ya, atau orang Kristen dari dalam konteks Yahudi gitu. Karena apa? Adalah Allah yang hadir dalam sejarah manusia tadi. Lalu kan semula mengenal atau menyebutnya sebagai Allah Bapa. Lalu karena hadir dalam diri Yesus sebagai Allah Putra, dan terus menyertai setelah kebangkitan itu, menyertai gereja atau menyertai umat, disebut sebagai Allah Roh Kudus. Sekali lagi hanya satu Allah, tetapi karena dikenal dalam sejarah yang seperti itu, lalu muncul ini tidak ada perdebatan 1 atau 2, 3, yang ada adalah ya Allah yang berkarya gitu ya. Tetapi menjadi persoalan tadi baru ketika ini tadi dipikir dalam konteks Yunani yang tidak mengenal sejarahnya bangsa Israel, atau yang sampai di sana kan sudah ajaran gitu ya. Paulus yang menyebarkan ajaran di Yunani sampai di Efesus, sampai di Tesalonika, sampai di Athena juga gitu. Paulus sendiri pernah ketemu dengan Yesus belum? Belum. Atau tidak ketemu dengan Yesus. Jadi Yesus yang sudah sengsara wafat dan bangkit, ya sudah tidak ada gitu ya, secara manusiawi atau secara sejarah itu, baru Paulus, dulu Paulus itu namanya siapa? Saulus, ya. Baru kemudian dia akan malah datang gitu ya untuk membunuh orang-orang Yahudi yang percaya pada Yesus gitu ya. Yesus sudah bangkit gitu, lalu ditampaki gitu toh dalam perjalanan ke Damsyik itu ya. Paulus yang tidak mengenal Yesus secara pribadi, itulah yang menyebarkan iman akan Yesus setelah bertobat ya. Ke Efesus, ke Yunani tadi gitu ya. Paulus yang menyebarkan juga tidak mengenal Yesus secara sejarah atau historis, katakanlah seperti itu ya. Apalagi yang menerima ini pewartaan dari Paulus semakin jauh lagi gitu ya. Maka ya kemudian mulai bertanya-tanya,
Kan tiba-tiba sudah dikenal istilah-istilah itu, anak Allah, Bapa, Roh Kudus, gitu toh. Lalu yang mendengar itu ya lalu bertanya-tanya. Saya kira dapat kita bayangkan ya persoalannya. Loh, kalau dengan demikian apa hubungannya antara anak Allah dengan Bapa tadi, gitu ya? Ini. Nah, kemudian yang tadi bersifat sejarah tadi, sejarahnya bangsa Israel tadi, atau lalu menjadi pernyataan-pernyataan metafisik. Ini istilah-istilah filsafat ini ya. Lalu bertanya siapa? Bukan siapa ya, tetapi adalah apa itu anak Allah? Apa itu kaitannya dengan Bapa, gitu ya? Oke. Apa kodratnya? Ya, atau lalu dia kan berarti punya pribadi tersendiri, gitu ya. Yesus pribadinya lain dengan Bapa, gitu ya. Pemikiran mereka lalu mulai dikontak-atik itu artinya. Kemudian antara lain muncul ajaran-ajaran ini yang namanya, ini didengar aja tidak apa-apa, misalnya disebut sebagai doketisme, itu mengajarkan bahwa kemanusiaan Yesus itu hanya semu aja, gitu ya. Tidak ada, Allah itu tidak sungguh-sungguh jadi manusia betul, gitu ya. Pokoknya ini hanya ya pura-pura jadi manusia, gitu ya, atau tidak sungguh-sungguh real manusia, gitu ya. Yang penting adalah menekankan keilahiannya adalah kealahannya, gitu. Ini contoh aja, ini hanya salah satu contoh ya untuk menjawab persoalan ini. Oke, sampai di persoalan ini apakah ada tanggapan terlebih dahulu atau pertanyaan? J, monggo, mungkin Bapak siapa gitu ya? Halo-halonya J. Halo Romo. J, selamat malam. Nama saya Leo Romo. J, Pak Leo J. Saya mencoba menyarikan dari awal ya Romo ya. Oke. Bahwa definisi atau pendeskripsian tentang Kristus itu adalah sebuah proses ya. Proses yang terjadi karena terjadi dalam pertemuan dua budaya besar, di mana pada waktu itu budaya Helenisme sangat kuat sekali. Ya. Pola pikirnya pun ala pikir Helenisme. Lalu muncul pertanyaan saya, berarti pendefinisian atau Yesus yang go internasional tadi, go internasional di dunia Romawi, itu ada upaya dari kelompok non Yahudi. Dalam hal ini adalah orang-orang Yunani yang waktu itu alat pikirnya sangat kental dengan filsafatnya sendiri, mencoba untuk mendeskripsikan tentang Kristus itu menurut alat pikir mereka. Apakah bisa disimpulkan seperti itu yang pertama? Iya. Lalu saya mencoba mengkaitkan dengan kesuksesan kekristenan yang dibawa, dalam hal ini dibawa oleh Paulus ke Roma, sehingga berhasil menjadikan Roma itu menjadi Kristen. Kalau saya browsing itu sekitar abad keempat itu kekaisaran Roma menjadi Kristen dan bahkan menjadi agama resmi negara. Nah, pertanyaannya lalu kaitannya dengan ini, apakah ketika menjadi agama resmi itu sudah terbentuk definisi ala Helenisme yang coba diramu, dikonsep menjadi sebuah pemikiran yang inilah kekristenan atau yang pusatnya adalah Kristus itu sendiri. Definisinya seperti ini. Jadi lalu pertanyaannya yang agak sedikit nakal, jangan-jangan definisi asal dengan definisi hasil penafsiran ini ada terjadi leceng gitu. Apakah bisa terjadi seperti itu? Memang kita percaya, kita mengimani bahwa Roh Kudus tetap berkarya dalam proses perkembangan. Itu si Romo yang mengusik saya. Ya. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Pak Leo. Betul ya, yang
tadi boleh dikatakan alur atau yang diringkes tadi disampaikan oleh Pak Leo tadi betul, dalam arti ini adalah proses yang panjang gitu ya, dan dalam arti orang kemudian memahami atau mencoba memahami siapakah Yesus yang diimani itu dibentuk karena benturan-benturan juga dengan budaya-budaya tadi yang semula adalah misalnya dalam konteks Yahudi Israel lalu berhadapan dengan budaya Yunani, dan kenapa kok kemudian kita membicarakan sampai di sini juga karena yang misalnya Bapak Ibu suster misalnya doakan dalam Ekaristi ketika setelah homili ya, kredo atau aku percaya itu adalah rumusannya siapa? Apakah itu ada atau Bapak Ibu suster temukan di kitab suci? Tidak. Tetapi adalah rumusan dari konsili, betul ya, konsili-konsili ya. Nanti setelah ini akan kita lihat satu persatu, atau mungkin kalau tidak cukup waktunya malam ini ya kita lanjutkan besok sore. Hari ini kita sampai jam 9 ya. Kalau kuat, kalau enggak ya agak pulang pagi ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti atau besok pagi atau besok sore kita lanjutkan gitu. Tetapi kredo kita ya, entah kredo pendek atau kredo yang panjang, kredo panjang itu dari konsili Nicea. Kalau misalnya Bapak Ibu suster itu membuka kitab suci, bukan kitab suci tetapi apa itu, puji syukur atau pada bakti gitu deh, yang panjang itu disebut sebagai syahadat. Kalau para rasul itu yang pendek, kalau yang panjang Nicea Konstantinopel gitu ya. Itu adalah dua konsili yang merumuskan iman kita. Nah, kalau yang pendek disebut syahadat para rasul itu sebetulnya bukan para rasul yang mengarang, tetapi adalah tradisi juga waktu itu yang berkembang gitu ya, dan kemudian itu diberi judul aja ini adalah syahadat para rasul, tetapi berdasarkan tradisi para rasul kayak gitu. Misalnya dalam kredo kita kalimatnya yang pertama adalah aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi gitu toh. Lalu kalimat selanjutnya dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita gitu, dan seterusnya. Kalau kita ucapkan begitu saja ya kita tidak masalah menerima itu gitu. Tetapi itu adalah hasil dari nanti setelah ini ternyata hasil dari perdebatan yang panjang, dari ajaran-ajaran yang macam-macam gitu ya. Lalu belum tidak semuanya rukun satu sama lain atau bahkan saling menghantam gitu ya. Lalu dalam konsili itu ditetapkan, misalnya nanti soal Roh Kudus itu muncul di konsili apa dan seterusnya, itu dirumuskan di sana gitu. Oke, itu konteksnya ya. Nah, dan ada rumusan-rumusan di sana kan sebetulnya juga ada pertanyaan apa artinya gitu ya, atau ditetapkan begitu. Lalu yang tadi disampaikan oleh Bapak Leo tadi, lalu ya memang kemudian tidak semuanya itu diambil dari kitab suci gitu ya. Bahkan kitab suci kan lagi berproses untuk ditetapkan sebagai, ketika proses pemilihan mana tulisan-tulisan yang kemudian dijadikan kitab suci kan juga proses itu gitu. Nah, kemudian yang disinggung oleh Bapak Leo tadi dan mungkin kita juga semua gitu ya, lalu dibawa oleh Paulus ke tempat yang berbudaya Yunani tadi gitu lah, lalu sampai di Roma juga gitu, lalu ditetapkan jadi agama negara. Itu yang menetapkan itu bukan gereja atau bukan santo atau santa tertentu, tetapi adalah kaisar gitu ya.
kaisar yang menetapkan ini jadi agama kekaisaran gitu. Maksudnya bukan karena alasan religius juga, tetapi alasannya untuk politis. Kan kaisar yang menetapkan ini jadi agama kekaisarannya gitu, agar tidak gontok-gontokan gitu, agar tidak, atau sebagai penyatu gitu ya. Kalau semuanya sama kan lalu gampang dikontrol gitu ya. Nah, lalu mungkin yang ditanya atau yang menjadi ungkapan Pak Leo atau kita semua juga begitu, jangan-jangan tadi ya yang kita imani itu adalah hasil dari entah kompromi atau apa ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa lain gitu, atau dari kesepakatan rumusan atau apa gitu ya. Sebagai rumusan memang itu adalah hasil dari, karena ada perdebatan macam-macam kan, lalu harus ada yang menetapkan. Kalau enggak ya akan gontok-gontokan gitu. Atau bahkan nanti akan kita lihat, atau besok ya kita lihat, kalau suatu konsili itu yang mempunyai inisiatif malah bukan uskup atau gereja, tetapi adalah kaisar gitu, atau penguasa politik. Maksudnya apa? Agar tidak, coba kalau misalnya di suatu wilayah gitu ya, lalu ada apa namanya konflik karena ajaran macam-macam waktu itu kan, lalu sampai konfliknya tidak hanya debat tetapi sampai perang gitu ya. Lalu untuk mendamaikan itu ya lalu disatukan gitu ya, dikompromikan gitu. Oke, sebagai perjalanan sejarah atau latar belakang sejarah ya memang perjalanan istilahnya doktrin kita. Doktrin itu artinya apa, Bapak Ibu Sister? Ajaran atau ketetapan ini sebagai norma, sebagai yang harus kita ikuti itu, karena ada latar belakang politis juga kayak gitu ya. Tetapi kira-kira tadi ya yang sedikit disinggung oleh Pak Anwar pada bagian awal tadi juga, lalu kira-kira kalau kita tahu latar belakangnya ini gitu, jangan-jangan lalu malah menggoncangkan iman kita enggak? Harusnya kan makin tahu lalu kita makin paham atau beriman gitu ya. Oke, tetapi ya dengan rumusan-rumusan macam-macam gitu ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi ya lalu pada akhirnya gereja menetapkan bahwa ukuran atau patokan iman kita adalah kitab suci pada akhirnya. Itu kan juga proses dan waktu itu dipilih kan juga tidak sembarangan, tetapi yang sesuai dengan tradisi para rasul waktu itu gitu. Itu yang menjadi patokannya. Kenapa kok patokannya para rasul? Karena dia saksi atau bahkan hidup bersama dengan Yesus sendiri gitu ya, yang lalu menjadi jaminan ini yang benar gitu. Oke. Saya tidak tahu apakah ini menanggapi atau sedikit memberi ilustrasi ke Pak Anwar atau kita semua gitu ya. Oke, baik, nanti bisa ditanggapi lagi. Apakah ada lagi Bapak Ibu Suster? Monggo. Oh ini karena paling dekat. Nama saya Jayanto. Ya, Mas Jayanto. Saya ingin mengetahui tentang istilah Tritunggal yang kita jadikan sebagai pedoman tentang ketuhanan, yang dimana kita pakai itu adalah Tertullianus. Bagaimana kita memahami konteks Tritunggal yang dipahami oleh Tertullianus itu? Karena di saat ini banyak sekali orang Katolik atau Kristen yang sama sekali tidak paham tentang bagaimana tentang Tritunggal yang benar itu, tentang Allah Bapa, Putra dan Kudus, lalu cara mendedifikasikan atau melatihkan. Kira-kira cara yang paling mudah dalam memahami konteks Tritunggal itu bagaimana? Ya, terima kasih. Turun. Kalau tadi disebut Tertullianus gitu ya, itu salah satu bapak gereja atau tokoh gereja
Yang lain itu banyak sekali, ada Agustinus, ada Ambrosius, ada Anselmus dan macam-macamnya itu yang juga punya rumusan atau ajaran-ajaran juga soal Trinitas itu, ya, macam-macam gitu ya, dengan argumen-argumen yang juga saling melengkapi begitu. Tetapi sederhananya yang saya tawarkan adalah ya kita kembali ke kitab suci tadi atau sejarah bangsa Israel untuk kan kadang-kadang yang ditanyakan atau yang atau dipertanyakan ya oleh yang lain adalah atau saudara-saudari kita adalah mengenai ini kok Trinitas berarti kan tiga gitu ya. Lalu tadi yang kita lihat atau yang saya tawarkan adalah mari kita tempatkan itu dalam konteks sejarah bangsa Israel, yaitu Allah yang berkarya dalam, kata kuncinya adalah sejarah manusia atau dalam hal ini sejarah bangsa Israel.